kondisi penduduk warga Palestina di Gaza pada hari ini pasca perang selama setahun setengah, bahwa mereka itu dalam kondisi sangat darurat, menderita karena mereka itu hidup di tengah-tengah puing-puing runtuhan pasca perang, dan mereka itu tanpa ada air, tanpa ada makanan, tanpa ada obat-obatan, dan juga tinggal di tenda-tenda darurat, baik di jalan-jalan ataupun di kamp pengungsi, dan juga di bawah runtuhan bangunan rumah-rumah mereka. حقيقة لو أردنا أن نصف ما غزة، لو أردنا أن نصف ما يحدث في غزة لا أدري هل نسمي ما يحدث هناك مصيبة، هل نسمي ما يحدث هناك كارثة. إن كل الكلمات، إن كل الألفاظ، إن كل العبارات يبدو قميئا وضميئا بجوار الحدث الأكبر، بجوار إنماء هؤلاء الناس، بجوار تجويع هؤلاء الناس. نحن أحبابنا في غزة نقتل ونذبح من الوريد إلى الوريد على مرأى ونسمع إلى العالم، صوت وصورة. الناس تجوع هناك، الناس تعطش هناك في غزة، صوت وصورة. ولنا أن نتساءل أين شعارات العالم الحمد؟ أين مواثيق حقوق الإنسان؟ أين الأمم المتحدة؟ أين هم جميعا؟ ونحن منذ عشرات السنين عشرات السنين نعيش في هذا السجن الكبير. Kemudian juga kami informasikan keadaan di sana sungguh di dalam suasana yang sangat mencekam. Juga karena dikhawatirkan bahwa Israel kemungkinan akan menyerang lagi tanpa ada rasa keamanan di sana, sehingga juga banyak korban-korban perang, baik warga-warga, baik anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh bapak-bapaknya yang syahid, dan perempuan yang hilang suaminya, dan juga para bapak-bapak yang memiliki keluarga, mereka itu tidak dapat berusaha semaksimal mungkin untuk membiayai keluarga mereka dalam kebutuhan sehari-hari. Sungguh sangat memperhatikan, sehingga banyak mereka itu yang hilang nyawanya, meninggal dalam kekurangan makanan, kekurangan obat-obatan, dan juga tidak ada listrik dan sebagainya, sehingga mereka di dalam suasana yang sangat darurat. Sungguh kalau kita ceritakan yang sebenarnya bagaimana keadaan mereka itu, sungguh kita tidak mampu mengucapkan, menguraikan dengan kata-kata kesedihan dan suasana keadaan mereka di sana. Tidak ada kata-kata yang bisa kita ungkapkan, tidak ada pikiran yang bisa kita bayangkan, andai kita tidak melihatnya langsung ke sana. Kita tidak ada upaya, tidak ada bisa kita gambarkan bagaimana yang sebenarnya, kecuali kita datang sendiri menengoknya suasana yang begitu mengkhawatirkan keadaan mereka. Kita bisa sangat risau, karena di mana sebenarnya persatuan bangsa-bangsa mengenai hak-hak asasi manusia? Kemana mereka itu? Dan di mana ya orang-orang yang memperjuangkan hak asasi manusia, memperjuangkan orang-orang yang teraniaya? Di mana persatuan-persatuan Islam yang pernah dikomandangkan kepada seluruh dunia bahwa umat Islam itu bersatu, umat Islam itu saling membantu, umat Islam itu saling menjaga segala hak-hak orang lain. Tetapi di sana tinggal kami sendiri, bangsa kami sendiri, warga kami sendiri yang menderita tanpa ada yang membantunya. Bapak Sulaiman. يخرج أيها الإخوة في الله،
السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هو واجبنا؟ ما هو واجبنا نحو فلسطين؟ ما هو واجبنا نحو غزة؟ هذا هو السؤال الطبيعي الذي يطرح له كل إنسان مسلم. Kemudian kita ingin menanyakan kondisi kita warga Muslim yang sama-sama bersaudara dengan warga Palestina di sana. Apa kewajiban kita melihat saudara kita di sana yang dalam kondisi menderita, dalam kondisi membutuhkan segala sesuatu karena mereka hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam kesusahan. Apa kewajiban kita sesama Muslim yang di luar Gaza? واجبنا يا أحبابنا أن نقف مع إخواننا في غزة، أن نغيث إخواننا في غزة. إخواننا في غزة يعيشون المحنة والمعاناة والألم. إخوانكم في غزة قتلوا وذبحوا وشردوا وذكرت بيوتهم ويتمت النساء ويتمت أطفالهم ورملت نساءهم. فالواجب يا أحبابنا أن نقف مع إخواننا، أن ننصر إخواننا، أن نغيث إخواننا. نحن نعتبر أن واجب الوقت، جهاد الوقت يا أحبابنا هو جهاد المال، هو جهاد النفقة، خاصة ونحن نعيش في شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والرحمات والبركات والانتصارات، شهر البر والإحسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم في رمضان كالريح الموسم. فالمطلوب منا يا أحبابنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نجود على إخواننا، وأن نغيث إخواننا، وأن نقف مع إخواننا، خاصة أن إخواننا في غزة في هذه الأيام يعيشون المجاعة. والله تعالى جعل سبيل النجاة من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة، جعل من أسبابها الإطعام في يوم المجاعة. قال الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Jadi kewajiban kita sebagai sesama Islam yang melihat saudaranya menderita di dalam kesusahan adalah kita membantu saudara-saudara kita di sana di Palestina, di Gaza yang sedang kelaparan, sedang dianiaya oleh tentara-tentara Israel di sana. Mereka itu dibunuh anak-anak kami, kemudian juga menzalimi, menyembelih, dianiaya perempuan kami. Kemudian juga mereka orang Israel itu juga membunuh pejuang-pejuang kami dan juga menghancurkan seluruh bangunan-bangunan dan rumah-rumah kami di sana. Sehingga mereka itu hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kesakitan. Sehingga pada hari ini mereka itu hidup tanpa listrik, hidup tanpa kekurangan makanan, hidup tanpa ada makanan yang cukup. Sehingga kita di sini sebagai kawan saudaranya yang Muslim untuk sama-sama kita membantu mereka untuk meringankan beban mereka seikhlasnya sekadarnya, untuk mereka itu bisa bertahan lama, bertahan untuk hidup di sana, untuk mempertahankan Baitul Maqdis dan juga bumi yang suci di sana, sehingga mereka itu tidak menyerahkan semata-mata menyerahkan negeri mereka ke Zionis Israel yang mereka itu memang benar-benar ingin menguasai negara tersebut, wilayah kami tersebut, ingin mereka menduduki dan mengusir kami dari negeri kami sendiri. Kemudian melihat kondisi seperti itu, bahwa para ulama-ulama yang ada di Mesir, tetangga kami di sana, mereka itu bersatu dan berkumpul, bahkan berfatwa, menganjurkan kepada kaum muslimin seluruh dunia selain warga Palestina
di luar negeri Palestina untuk berhak, berkewajiban untuk membantu dengan sedekah-sedekah dan zakat-zakat kepada penduduk Gaza, karena mereka itu kalau orang-orang yang memang termasuk senih-senih yang sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran, yaitu termasuk fakir dan miskin, dan juga fisabilillah orang-orang mujahid yang memperjuangkan agama Allah, kemudian mempertahankan Baitul Maqdis, dan juga mereka itu orang-orang ibnu sabil, yaitu orang-orang di dalam perjalanan yang tanpa ada biaya untuk pindah ke sini, mengungsi ke sini ke mana kembali demi mereka itu menyelamatkan nyawa-nyawa mereka. Maka kita hak untuk memberikan zakat kepada mereka dan sedekah-sedekah untuk meringankan beban mereka di dalam menghadapi jihad Israel di sana, demi untuk menjaga Baitul Maqdis, untuk merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan mereka, dan untuk tidak merampas atau pada bumi yang suci tersebut ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang zalim, itu orang-orang Yahudi dan Israel Zionis. لا يعقل يا أحبابنا أن تدعم إسرائيل من كل العالم. إسرائيل تدعم ماليا، تدعم من حيث المال والعتاد. أمريكا تدعم إسرائيل، بريطانيا تدعم إسرائيل، فرنسا تدعم إسرائيل، كل دول العالم تدعم إسرائيل. ونحن للأسف الشديد تركنا في المذبح وحدنا، تركنا في المذبح وحدنا يا أحبابنا. فالمطلوب أن نغيث إخواننا، أن نقف مع إخواننا، وإياكم يا إخواننا وخذلان الأهل في غزة، فإن خذلان الأهل في غزة مصيبة وكارثة. نصرة إخواننا في غزة واجب شرعي وديني وأخلاقي، واجب لا يقل درجة عن الصلاة والصيام والزكاة والحج. أنت عندما لا تصلي، عندما لا تصوم، عندما لا تحج، تعتقد أنك آثم. وكذلك عندما لا تقف مع إخوانك في غزة، عندما لا تنصر الأهل في غزة، فإنك آثم آثم آثم. Jadi sekalian bahwa kita di luar Gaza wajib membantu warga Palestina, warga Gaza yang mereka itu mempertahankan Baitul Maqdis dan juga Ardul Muqaddasah. Sama wajibnya seperti kita sholat, kita puasa, kita haji. Kenapa? Karena andai memang kita tidak membantu mereka, maka negeri itu akan direbut oleh Israel dan sekutunya. Karena Baitul Maqdis itu adalah milik kita kaum muslimin, walaupun berada di Palestina. Karena itu memang amanah Rasulullah SAW untuk diwariskan kepada kita sebagai masjid yang ketiga suci di dalam kita. Sehingga kita wajib sama seperti wajibnya salat dan puasa. Andai memang kita tidak salat, tidak puasa, tidak haji, andai sudah sanggup maka kita berdosa. Itu juga kita andai tidak mampu, sementara kita banyak harta yang berlimpah yang kita diberikan Allah SWT, sementara kita tidak mau membantu Palestina dan Gazanya, maka kita berdosa saja. Sehingga maka seyogianya untuk kita mengisikan sebagian harta kita kepada warga Palestina sana yang menderita, yang mempertahankan Baitul Maqdis. Karena juga kalau memang Israel dan Zionis banyak yang membantu mereka, orang-orang Yahudi di seluruh dunia, orang-orang Nasrani termasuk Amerika, Israel, Amerika, Prancis, Belanda, termasuk juga Inggris, mereka itu membantu alasista atau ala-ala perang, termasuk program-program kepada Israel. Kemudian membantu juga tentara dari NATO masuk ke Israel, bergabung dengan tentara Israel untuk membunuh warga-warga Palestina dan menjarah apapun yang ditinggalkan oleh warga di rumah-rumah mereka, habis semua diambil oleh Israel dan sekutunya. Sehingga sementara kami warga Palestina, jangankan orang-orang
tanpa ada mau peduli keadaan kami yang dibunuh, yang dianiaya. Kami sendiri menghadapi mereka. Maka kami bisa mengharapkan kepada warga-warga Indonesia, termasuk adalah di Aceh ini, dan dari dulu memang selalu berada di belakang kami untuk mengerongrong, untuk menghadapi Israel dan sekutunya. Tetapi juga pada hari ini kami juga mengharapkan kepada Bapak rela untuk membantu, walaupun sekedar kami siap untuk membawa nanti ketika kami pulang ke negeri kami dan membagikan kepada warga apa yang Bapak serahkan pada hari ini. طيب اخوانا انا نحب ونرغب ان نطيل عليكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا واشكركم جميعا على حسن الاستماع. السلام عليكم. Mungkin kami akan mengucapkan terima kasih atas segala penghormatan dan kemuliaan di masjid ini, pada warga-warga Aceh di sini. Dengan tentu kami mengucapkan terima kasih yang sudah mengirim kami, dan juga kami sangat mengucapkan terima kasih kepada bantuan yang diberikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa terbantu bagi kami di sana. Mungkin akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita juga mungkin mau memberikan sumbangan dan juga ingin bersalaman, dibolehkan siapa saja baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bersalaman dan memberikan sumbangan. Kami siap bisa kita bersalaman.